Pernikahan cucu laki-lakiku terlihat sempurna, sampai putra bungsuku berbisik, "Kita harus pergi dari pesta pernikahan ini, sekarang juga." Ketika aku bertanya mengapa, ia hanya menjawab, "Akan kujelaskan di dalam mobil." Dalam keheningan perjalanan kembali ke rumah, ia akhirnya berkata, "Apakah ibu menyadari ada sesuatu yang berbeda pada iparku hari ini? Tujuan sesungguhnya dari pernikahan itu adalah..." Namun, sebelum aku melanjutkan, periksalah apakah kalian sudah menekan tombol langganan dan beritahu kami di kolom komentar dari mana kalian menonton. Kami senang mengetahui sejauh mana kisah-kisah tentang balasan karma kami ini bisa menjangkau kalian. Aku duduk di bawah bunga bougainville yang berwarna fuksia dan ungu di perkebunan Los Alamos, dengan hati yang dipenuhi kebahagiaan sempurna. Di usia ini, tiada yang lebih berharga daripada berada di sini, di tanah leluhurku, menyaksikan generasi baru keluarga kami berkembang. Para tamu menari dengan gembira, tawa, pesta, dan dentingan gelas menciptakan simfoni kebahagiaan. Hati tuaku ini juga turut dihangatkan oleh suasana tersebut. Aku tersenyum, dengan mata yang penuh kasih sayang, mengikuti cucuku, Dimas. Anak laki-laki yang sudah menjadi pria gagah itu terlihat sedikit gugup saat ia memasang bunga putih di jasnya untuk istri barunya. Istrinya memandangnya dengan mata berbinar, penuh kebahagiaan. Momen itu sungguh indah, sesempurna lukisan. Di sampingku ada Joko, putra sulungku. Meskipun sudah bertahun-tahun ia harus duduk di kursi roda, matanya memancarkan kebanggaan tak terbatas melihat putranya kini menjadi pria sejati. Dan di sana, ada Siti, istri Joko, menantu tertuaku. Ia berjalan di antara meja, memegang gelas anggur dengan anggun, menyapa setiap tamu dengan senyum ramah. Siti menatap mataku. Ia tersenyum dan mengangguk dengan hormat. Aku merasa beruntung Joko memiliki istri yang begitu berbakti dan perhatian. Di tengah panasnya sore itu, seorang pelayan muda membawakan segelas limun dingin dengan daun mint yang menyegarkan, dengan irisan hijau dan daun-daun yang mengambang di atas es jernih. Aku hendak membawa gelas itu ke bibirku saat Siti mendekat. Ia dengan lembut mengambil gelas itu dari tanganku. "Ibu, biar saya ganti gelasnya," katanya dengan suara semanis madu. "Esnya sudah hampir habis, jadi tidak enak lagi." "Tunggu sebentar ya, Bu." Ia memberi isyarat kepada pelayan untuk membawa gelas itu, dan tak lama kemudian, gelas lain yang identik, penuh dengan es dan daun mint segar, diletakkan di hadapanku. Aku tersenyum, berpikir bahwa menantuku benar-benar perhatian dan teliti, tidak melewatkan hal terkecil sekalipun. Aku sama sekali tidak curiga. Pesta sedang mencapai puncaknya. Pembawa acara dengan antusias mengumumkan bahwa kembang api untuk merayakan pasangan pengantin baru akan segera dimulai. Semua orang berseru kegirangan, menoleh ke lapangan tempat kembang api sudah disiapkan. Saat itu, aku melihat putra bungsuku, Budi, berjalan cepat menuju meja kami. Ada sesuatu yang tidak beres. Raut wajahnya tidak selaras dengan kegembiraan yang memenuhi tempat itu. Ia tidak tersenyum, dahinya berkerut, matanya tegang menatap lurus ke depan. Ia tidak menyapa siapapun, bahkan kerabat dekat sekalipun. Ia langsung menuju ke belakangku, tempat Joko berada. Budi membungkuk, menaruh tangan di bahuku. Aku merasakan tangannya gemetar dan dingin, meskipun cuaca panas. Ia mendekatkan diri ke telingaku dan berbisik dengan suara tergesa-gesa, yang ditahan mati-matian. "Ibu, jangan bertanya apa-apa. Dengarkan aku. Kita harus pergi dari sini, sekarang juga. In mo nauksipari, inanidandara marari, in mo narasan tararari." Aku tertegun. Jantungku serasa jatuh. Semua kebisingan, musik, dan tawa, tiba-tiba menghilang. Aku berbalik untuk menatapnya, ingin bertanya, tetapi ekspresi ketakutan di mata Budi menghentikanku. Ia menggeleng pelan, memohon agar aku tidak mengatakan apa-apa. Joko, yang menyadari keanehan ini, bertanya, "Ada apa, Budi?" Tapi Budi mengabaikannya sepenuhnya. Pandangannya tertuju padaku, seolah-olah hidupnya bergantung pada apa yang kuputuskan saat itu. Naluri seorang ibu menjerit bahwa sesuatu yang sangat serius sedang terjadi. Aku tidak tahu apa itu, tetapi ketakutan di mata putra bungsuku itu nyata. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menjaga ketenangan. Aku menoleh ke Joko dan mengelus tangannya. Aku sedikit pusing. Kurasa karena anggur tadi. "Ibu,
Masuklah ke dalam rumah untuk beristirahat sebentar, dan segera keluar lagi. Di kejauhan, di antara celah-celah para tamu, aku melihat Siti menyipitkan mata, memandang ke arah kami. Senyumnya yang sempurna sedikit menegang saat melihat aku dan Budi bangkit pada saat yang sama. Budi dan aku dengan cepat menerobos kerumunan yang sedang menunggu dengan penuh semangat dimulainya kembang api. Musik dan tawa masih bergema di belakang kami, menciptakan kontras aneh dengan keheningan dan ketegangan yang menyelimuti kami. Sesampainya di tempat parkir, yang lebih sepi dan gelap, aku melihat mobil Budi sudah menyala. Rina, istrinya, duduk di kursi penumpang depan, dengan wajah sepucat kertas. Di kursi belakang, cucuku, Matteo, tidur nyenyak, kepala kecilnya bersandar di jendela, sama sekali tidak menyadari kekacauan yang mulai terjadi. Budi membukakan pintu belakang untukku. Gerakannya bukan lagi undangan, melainkan hampir seperti dorongan lembut agar aku segera masuk ke mobil. Pintu tertutup dengan suara keras yang memekakan. Ia segera duduk di belakang kemudi dan menginjak pedal gas. Mobil melesat keluar dari gerbang perkebunan, ban berdecit di jalan berkerikil, meninggalkan semua lampu, musik, dan kemeriahan pesta. Mobil melaju cukup jauh di jalan setapak yang gelap, hanya diterangi oleh lampu depan yang membelah malam. Aku melihat ke kaca spion. Perkebunan Los Alamos, rumahku, kini tak lebih dari titik cahaya yang hilang di kejauhan. Keheningan di dalam mobil begitu pekat sehingga aku bisa mendengar detak jantungku sendiri yang berdebar di dada. Aku tidak tahan lagi. Budi, apa yang terjadi? Mengapa kita harus? Budi memotong perkataanku dengan mata terfokus pada jalan, meskipun aku melihatnya sekilas melihat ke kaca spion, seolah takut ada yang mengikuti kami. Ia menarik napas panjang untuk menenangkan diri dan menjawabku dengan sebuah pertanyaan. Suaranya menjadi berat, dengan nada yang mengganggu yang belum pernah kudengar darinya. Ibu, apakah ibu tidak melihat ada sesuatu yang aneh pada Siti hari ini? Pertanyaan Budi seperti kunci yang masuk ke lubang kunci tua, berputar dengan derit, dan tiba-tiba membuka pintu yang telah lama ku coba segel. Di dalam mobil yang sempit dan menyesakan, yang bergerak dalam kegelapan, pikiranku mulai melayang beberapa bulan yang lalu, ke suatu minggu pagi yang begitu tenang hingga terasa menyakitkan untuk diingat. Pagi itu, yang kini kusadari hanyalah lapisan tipis yang menyembunyikan retakan yang sudah menyebar diam-diam. Hari itu aku duduk di teras, di mana sinar matahari pagi, keemasan seperti madu, menari di lantai bata. Suara ritmis jarum rajut mengiringi aroma tanah lembab setelah embun malam dan aroma lembut bunga mawar di taman. Aku sedang merajut sweter biru langit untuk Matteo, cucuku yang kecil. Joko membaca koran di kursi rodanya yang biasa. Sesekali ia mendongak dan tersenyum melihat Matteo berlarian dan berteriak kegirangan saat bermain kejar-kejaran dengan Luco, anjing gembala setia kami, di halaman rumput. Adegan itu, saat itu, adalah definisi kebahagiaan bagiku. Kemudian Siti keluar dari dapur dengan nampan kayu di tangannya, teh kamomil dan beberapa kue yang baru dipanggang dan masih mengepul. Dia selalu begitu, perhatian dan manis. Dia meletakkan cangkir yang mengepul di sampingku dan berkata dengan suara lembut, "Ibu, minumlah. Ini baik untuk ibu. Jangan merajut terlalu banyak, nanti mata ibu lelah." Kemudian ia berbalik ke arah Joko, dengan hati-hati memotong sepotong kue dan menyuapkannya ke mulutnya dengan penuh kasih sayang. Melihat remah-remah di sudut bibir Joko, ia tersenyum dan membersihkannya dengan sapu tangan dengan gerakan penuh perhatian, seolah merawat seorang anak kecil. Gambaran itu memenuhi aku dengan kehangatan dan rasa syukur. Dalam hati, aku berterima kasih kepada Tuhan karena telah memberikan kepada putraku, yang begitu terpukul oleh hidup, seorang istri yang begitu berbakti, seseorang yang mampu menjaga perkebunan besar itu bersamanya. Tepat pada saat itu, salah satu pekerja datang berlari dari ladang, dengan tergesa-gesa, dan memberitahu Siti bahwa pagar di padang rumput barat telah dirobohkan oleh sekelompok sapi. Joko, dengan pengalaman seseorang yang lahir dan besar di tanah ini, berkomentar, "Kamu seharusnya menyuruh mereka memperkuat tiang-tiang kayu ek, itu akan lebih kokoh, tahan terhadap hujan dan matahari." Siti memotong perkataan suaminya, tetapi dengan cara yang begitu lembut sehingga tidak ada yang menganggapnya sebagai rasa tidak hormat. "Jangan khawatir," katanya, dengan tangan masih bertumpu di bahu Joko. "Saya sudah menyuruh mereka memasang tiang baja sejak minggu lalu. Itu lebih tahan lama dan lebih cepat dipasang.
Ibu istirahat saja, biar saya yang urus semuanya. Kemudian ia berbalik ke arah para pekerja, dengan suara tegas dan penuh wibawa, memerintahkan mereka untuk menyelesaikan pekerjaan hari itu juga. Joko tidak mengatakan apa-apa lagi, ia hanya menundukkan kepala dalam diam, menatap koran yang terbuka di pangkuannya. Saat itu aku hanya melihatnya sebagai wanita yang terampil dan cepat, wanita modern yang mampu menangani segalanya. Aku tidak menyadari bahwa, dalam tundukan diam Joko, ada juga ketidakberdayaan yang mendalam. Sore itu juga, Budi dan Rina kembali dari kota untuk mengunjungi kami. Sudah lama keluarga tidak makan malam selengkap itu. Di tengah suasana ceria, aku mulai berbicara tentang rencana masa depanku. Anak-anakku, kataku, menyajikan sepotong daging rebus kepada masing-masing. Ketika ibu sudah tiada, perkebunan Los Alamos akan dikelola oleh Joko dan Budi bersama-sama. Tanah leluhur harus dijaga oleh keturunannya. Budi langsung mengangguk. Ya Bu. Meskipun saya tinggal di kota, saya akan tetap bertanggung jawab terhadap keluarga. Joko akan mengurus ladang, dan saya akan mengurus pembukuan dan bisnisnya. Aku melihat Siti, yang saat itu sedang menyajikan makanan untuk Dimas, menghentikan tangannya sepersekian detik, hampir tidak terlihat. Tetapi aku menyadarinya. Kemudian ia tersenyum, dengan senyumnya yang berseri-seri seperti biasa. Ibu selalu terlalu khawatir, katanya dengan suara lembut. Joko dan Dimas lahir di sini, besar di sini. Perkebunan ini adalah hidup mereka. Sementara itu, Budi sudah memiliki kariernya di kota, kehidupannya sendiri. Tidak adil jika memaksanya kembali menjadi petani, itu akan membuatnya menderita. Rina, menantu bungsuku, seorang gadis yang cerdas dan lugas, menyela. Tidak harus menjadi petani, Kak. Seperti kata Budi, dia bisa mengurus bagian komersial, pembukuan, mencari pasar untuk produk perkebunan. Bukankah itu lebih baik? Suasana di meja menjadi sedikit tegang. Siti tidak menjawab. Ia hanya menyajikan sepotong besar daging di piring Dimas, dengan tatapan yang sulit dibaca. Makan malam berakhir dengan sedikit ketidaknyamanan. Beberapa minggu setelah makan itu, Bapak Arman, seorang pekerja yang sudah bertahun-tahun, sangat setia kepada mendiang suamiku, datang menemuiku secara rahasia. Dia terlihat khawatir. Dia memberitahuku bahwa Siti telah menjual sendiri kuda percheron yang paling berharga di perkebunan, Lucero, harta karun yang dibawa oleh suamiku dengan susah payah. Gadis itu melakukannya tanpa berkonsultasi dengan siapapun. Bahkan dengan Joko, aku merasakan darahku mendidih. Aku memanggil Siti untuk meminta penjelasan. Ia tidak menyangkalnya, sebaliknya, ia tampak bersemangat. Ia menjelaskan bahwa Lucero sudah tua dan sakit, dan ia telah menggunakan uang hasil penjualannya untuk memasang sistem irigasi otomatis di seluruh ladang jagung. Dengan antusias, ia menarik tanganku untuk menunjukkan kepadaku pipa-pipa baru yang berkilauan di bawah sinar matahari. Saya ingin memberi ibu kejutan, katanya dengan mata berbinar. Dengan sistem ini, perkebunan akan menghasilkan lebih banyak, dan para pekerja akan lebih ringan. Ibu lihat sendiri, bukankah yang saya lakukan sudah benar? Cara ia mengubah keputusan yang salah menjadi seolah-olah hadiah, menjadi bukti pengabdian kepada keluarga, membuat semua kata-kata teguranku tersangkut di tenggorokan. Aku hanya bisa mengangguk, tetapi di hatiku mulai tumbuh kegelisahan yang tidak bisa kujelaskan. Duduk di mobil yang bergetar keras, kenangan tentang kuda ternak dan sistem irigasi muncul di benakku seperti kilat. Sebuah kebenaran dingin menjalar di punggungku. Aku menyadari bahwa itu bukanlah hadiah. Itu adalah penegasan kekuasaan, sebuah pesan bahwa semua warisan masa lalu dapat dijual untuk memenuhi ambisinya. Ia perlahan-lahan menghapus semua jejak keluargaku dan menggantinya dengan dominasinya sendiri. Aku merinding dan menatap Budi. Sekarang aku mengerti. Pertanyaan putraku bukanlah kecurigaan belaka. Itu adalah peringatan. Peringatan yang seharusnya kusadari sejak lama. Pikiranku kembali ke momen setelah mereka menjual kuda ternak, membawaku ke sore hari dengan hujan lebat, sekitar 2 bulan sebelum pernikahan. Hujan menghantam keras kaca jendela kantor, membuat pemandangan di luar menjadi abu-abu dan suram, sama seperti suasana hatiku saat itu. Bapak Richardo, akuntan tua yang telah bekerja untuk keluargaku selama lebih dari 40 tahun, sejak ayah mertuaku masih muda, datang menemuiku. Wajahnya, yang dihiasi kerutan waktu dan pengabdian,
kini mencerminkan kesedihan yang mustahil disembunyikan. Dengan tangan gemetar, ia meletakkan surat pengunduran diri yang ditulis tangan dengan rapi di atas meja kerja kayu Eku. "Nyonya," katanya dengan suara tercekat, "saya ingin meminta pensiun. Aku merasakan ada ikatan di dadaku." "Mengapa, Pak Ricardo? Bapak sudah bersama Los Alamos seumur hidup. Apakah terjadi sesuatu yang buruk?" Ia menunduk, menghindari mataku. "Nona Siti meminta saya menyerahkan semua buku akuntansi dan dokumen kepada sepupunya yang datang dari kota. Katanya, perkebunan perlu memodernisasi sistem keuangannya, bahwa dibutuhkan orang-orang muda yang lebih tangkas." Aku mencoba meyakinkannya untuk tetap tinggal, berjanji akan berbicara dengan Siti. Tetapi ia hanya menggelengkan kepala, sebuah penolakan yang penuh kepasrahan. "Tidak, Nyonya. Sekarang dia adalah pemilik baru. Kekuasaan ada di tangannya. Saya hanyalah orang tua kuno. Tidak ada tempat lagi di sini." Pada hari Bapak Ricardo pergi, hujan masih turun deras. Melihat sosoknya yang bungkuk menghilang di balik tirai putih hujan lebat, aku merasa sebagian dari jiwa perkebunan ikut pergi bersamanya. Siti telah mengganti orang-orangku dengan orang-orangnya, dengan cara yang lembut namun tak kenal ampun. Tidak lama kemudian, selama kunjungan akhir pekan keluarga Budi, retakan-retakan tak terlihat mulai terlihat lebih jelas. Kami sedang duduk di teras, menikmati udara segar setelah hujan. Matteo berlari ke ayahnya, menarik lengan bajunya, bersemangat untuk menceritakan tentang anak kuda yang baru lahir di kandang. "Ayah, dia cantik sekali. Ketika dia besar, aku ingin belajar menunggang kuda dan menjaga perkebunan seperti Paman Joko dulu." Siti, yang duduk di dekat situ, tersenyum mendengarnya. Senyum yang kini, saat kuingat, terasa jauh. Ia mengelus kepala Matteo. "Anak yang baik sekali. Tapi bekerja di perkebunan itu sangat keras. Itu bukan untuk orang kota sepertimu. Kamu harus belajar dengan giat agar suatu hari nanti menjadi dokter atau insinyur, seperti orang tuamu. Masa depan akan jauh lebih baik untukmu." And the standard and sights all the seer. Dan kemudian, seolah ingin lebih menekankan kata-katanya, ia berbalik ke arah Dimas, yang saat itu sedang membersihkan pelana di sudut halaman, dan berkata dengan suara keras, cukup keras bagi kami semua untuk mendengarnya. "Dan yang di sini, biarlah Dimas yang mengurusnya. Dia memiliki darah tanah ini, dia tidak bisa dipisahkan darinya." Sebuah kalimat yang terdengar tidak berbahaya, tetapi seperti tikaman tak terlihat, menarik garis batas yang kejam dan jelas antara kedua cucuku. Yang satu milik kota, milik masa depan. Yang lain terikat pada tanah ini. Budi tidak mengatakan apa-apa, tetapi aku melihat rahangnya mengencang, urat-urat menonjol di lehernya. Rina menarik Matteo ke dadanya dengan tergesa-gesa, cepat-cepat mengganti topik pembicaraan untuk menghilangkan ketegangan. Tetapi benih perpecahan sudah ditanam, tepat di depan mataku. Puncak kecurigaanku datang suatu malam, ketika aku turun ke gudang anggur untuk mencari sebotol anggur tua yang akan kuberikan kepada tamu penting keluarga. Gudang kami memiliki lorong rahasia yang terhubung dengan gudang belakang, sebuah desain dari zaman kakek suamiku untuk memudahkan transportasi. Ketika aku mendekati pintu kayu berat yang memisahkan kedua area itu, aku mendengar suara-suara dari gudang. Aku langsung mengenali suara Siti, dan suara kepala pelayan baru yang ia rekrut untuk menggantikan yang lama. Naluri penasaranku muncul. Aku bersembunyi di balik pintu, menempelkan telingaku di celah, dan mencoba mendengarkan. Kepala pelayan bertanya dengan nada merendah. "Nyonya, Tuan Budi terkadang datang ke sini. Apakah Nyonya tidak tahu apakah dia ikut campur dalam urusan perkebunan?" Saya mendapat kesan dia tertarik. "In accepting this common storomanen." Aku mendengar tawa sarkastik Siti, tawa yang dingin, tajam seperti pisau cukur, tawa yang belum pernah kudengar sebelumnya. Kemudian suaranya menjadi keras, setiap kata keluar dengan jelas dan kejam, menusuk tepat di dadaku. "Ingat baik-baik, perkebunan ini, seperti halnya sebuah kerajaan, hanya membutuhkan satu pewaris. Yang lain adalah beban yang harus dihilangkan." Jantungku berhenti berdetak. Seluruh tubuhku mulai gemetar. Aku harus bersandar pada dinding batu gudang yang dingin agar tidak jatuh. "Beban, putraku?" Ya, saya mengerti Nyonya." Tapi Siti tidak berhenti. "Dan juga Nyonya tua itu." Ia melanjutkan,
dengan suara penuh kekuasaan dan penghinaan yang tidak ia coba sembunyikan. Dia sudah tua, selalu berbicara tentang perasaan, padahal sebenarnya, dia sudah pikun. Mulai sekarang, semua yang ada di sini diputuskan oleh saya. Jangan buang waktu berbicara dengannya. Dundenans, Dundenans, I come to that and Dundenan. Aku mundur dalam diam di antara bayang-bayang, gemetar, dan kembali ke kamarku. Aku tidak jadi mengambil sebotol anggur itu. Rasa pahit di tenggorokanku melebihi rasa pahit anggur apapun. Malam itu, berbaring di tempat tidur, aku tidak bisa tidur. Kata-kata Siti terus terulang di benakku. Dengan tangan gemetar, aku meraih telepon dan menghubungi Budi. Setelah beberapa kali nada sambung, putraku menjawab. Aku mendengar suaranya yang ceria. Ibu, mengapa menelepon selarut ini? Saya sedang bermain petak umpet dengan Matteo. Apa ada masalah? Tawa Matteo yang jernih terdengar di earpiece, murni dan tanpa beban. Mendengarnya, tenggorokanku tercekat. Aku ingin menceritakan semuanya, memperingatkannya. Tetapi bagaimana aku bisa menghancurkan kedamaian itu? Bagaimana aku bisa memberitahunya bahwa iparnya, yang begitu ia hormati, melihatnya sebagai beban yang harus disingkirkan? Pada akhirnya, aku hanya berhasil berkata, dengan suara bergetar. Tidak, tidak ada apa-apa, nak. Aku hanya ingin mendengar suara kalian. Jika ada waktu, datanglah menjengukku. Aku menutup telepon sebelum Budi menyadari getaran dalam suaraku. Aku memilih diam, mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa mungkin aku salah dengar, bahwa Siti hanya berbicara tanpa berpikir. Dan sekarang, di mobil yang melaju kencang di malam hari ini, aku tahu bahwa keheningan itu mematikan. Keheninganku memberi makan kejahatan itu, memberinya waktu untuk tumbuh, hingga hari ini menjadi konspirasi yang mengerikan. Decitan ban di atas kerikil memotong aliranku dalam menyalahkan diri sendiri. Budi menghentikan mobil di jalan yang sepi, di bawah bayangan tebal pohon ek tua. Ia mematikan mesin. Keheningan yang tiba-tiba menyelimuti kami, lebih meresahkan daripada deru mesin. Hanya terdengar napas terengah-engah dan nyanyian serangga yang jauh. Di bawah cahaya kebiruan yang memancar dari dashboard, aku melihat wajah Budi mengeras, dipenuhi kekhawatiran dan amarah. Ia menoleh ke arahku. Rina juga berbalik, mencari tanganku. Tangannya dingin dan berkeringat. Ibu, Budi memulai, dengan suara bergetar tetapi tertahan agar tidak membangunkan Matteo. Beberapa saat yang lalu, tepat sebelum pembawa acara mengumumkan kembang api, saya ingin memberikan kejutan kepada Dimas. Saya pergi ke belakang panggung untuk mencari pemimpin grup musik untuk memintanya memainkan lagu romantis lama yang sangat disukai Dimas. Ia menelan ludah, tenggorokannya kering. Jalan pintas ke sana melewati area rumput, tempat mereka meletakkan landasan kembang api. Cukup gelap, tidak banyak lampu. Saya tidak sengaja bertemu Siti di sana, berbicara dengan seorang pria berpakaian seragam tim teknis kembang api. Naluri saya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres, jadi saya bersembunyi di balik semak rhododendron besar. Jaraknya cukup jauh, jadi saya tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang mereka katakan, tetapi saya bisa melihat tindakan mereka dengan sangat jelas. It's no however nice come. It's not a veras. Bookline. Budi berhenti sejenak, seolah mengumpulkan keberanian untuk melanjutkan ceritanya. Siti mengangkat tangannya dan membuat gerakan kaku, garis diagonal dari langit ke bawah. Tangannya menunjuk langsung ke tenda putih, tempat meja kehormatan keluarga kami duduk. Itu bukan gerakan biasa, itu penuh niat, Bu. Teknisi itu mengangguk beberapa kali, dengan ekspresi yang sekaligus takut dan serakah. Setelah itu, Siti menyelipkan amplop yang sangat tebal ke tangan pria itu, dan berbalik dengan tergesa-gesa, seolah takut ada yang melihatnya. Aku melihat pria itu sedikit membuka amplop, matanya berbinar dan dengan cepat ia memasukkannya ke dalam saku. Aku merasakan dadaku seperti diremas. Aku mencoba bernapas, tetapi udara terasa kental. Rina melanjutkan perkataan suamiku, suaranya sangat tegang hingga hampir pecah menjadi isak tangis. Dan tentang meja perjamuan, Bu. Sore hari, ketika saya datang lebih awal untuk membantu, saya melihat mereka menempatkan meja kehormatan tepat di beranda rumah utama, di bawah atap, sangat aman dan elegan. Saya bahkan berkomentar bahwa dekorasinya sangat indah.
Tetapi sekitar 1 jam sebelum pesta dimulai, Siti sendiri yang meminta tim layanan memindahkan seluruh meja keluarga kami keluar, menempel di rumput. Saya merasa aneh dan bertanya mengapa mereka memindahkannya ke sana. Tanah masih agak lembab karena hujan semalam, dan akan tidak nyaman bagi para tamu untuk bergerak. Ibu tahu bagaimana ia menjawabku. Rina menatapku. Matanya terbuka lebar karena ketakutan. Dia tersenyum dan berkata, "Duduk di sana akan mendapatkan pemandangan terbaik untuk melihat kembang api, Rina. Foto-fotonya tidak akan terganggu oleh beranda. Foto-fotonya akan sempurna." Sempurna. Saat itu saya merasa aneh, tetapi tidak berpikir lebih jauh. Saya pikir itu hanya karena dia sangat perfeksionis dengan hari besar putranya. Rasa dingin mulai menjalar di setiap sel tubuhku. Kepingan-kepingan yang terlepas mulai menyatu. Semua ketelitian, semua obsesi Siti terhadap kesempurnaan, muncul di bawah cahaya lain, cahaya iblis. Saat itu terdengar suara berderak dari kursi belakang. Matteo telah bangun tanpa kami sadari. Anak itu mengucek matanya dan menyembulkan kepala kecilnya di antara dua kursi depan, dengan suara mengantuk tetapi jelas. "Nenek." Kami terkejut dan melihat ke belakang. Beberapa saat yang lalu saya bermain petak umpet dengan yang lain, bisik anak itu. Saya bersembunyi di bawah meja panjang tempat mereka meletakkan minuman. Saya bersembunyi dengan sangat baik. Tidak ada yang melihat saya. Ia menguap dan melanjutkan ceritanya. Saya mendengar Nyonya Siti berbicara dengan pelayan yang membawakan limun untuk nenek. Saya mendengarnya sangat jelas. Dia berkata, "Ingat, gelas Nyonya harus yang memiliki tanda hijau kecil di bagian bawah. Jangan tertukar dengan gelas lain manapun." Pelayan itu bertanya, "Nyonya, mengapa harus gelas itu?" Siti tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatapnya dengan tajam. Tatapannya begitu menakutkan sehingga dia sangat ketakutan sampai tidak berani bertanya lagi. Dia hanya berkata ya, dan pergi. Gelas limun. Gelas yang Siti ganti untukku. Kami bertiga terdiam. Keheningan kali ini 1000 kali lebih buruk. Udara di mobil seakan telah habis. Segalanya terlihat dengan kejernihan yang kejam. Setajam pisau yang baru diasah. Memindahkan meja seluruh keluarga ke tempat berbahaya. Tepat di garis tembak baterai kembang api. Menyuap teknisi untuk sengaja menyesuaikan arah tembak roket yang rusak. Dan untuk lebih memastikan, menyiapkan segelas air beracun. Gelas yang ditandai dengan hati-hati untuk memastikan itu sampai ke tangan korban yang tepat. Itu bukan satu rencana. Itu adalah 3 rencana cadangan yang terjalin dengan kejam. Meskipun satu rencana gagal, selalu ada yang lain. Meskipun aku berhasil selamat dari ledakan, aku tidak akan lolos dari gelas limun dengan daun mint yang begitu perhatian itu. Tujuan akhirnya hanya satu. Aku harus mati. Mati di hari paling bahagia cucuku, di depan ratusan orang, dan agar kematianku terselubung sempurna sebagai kecelakaan tragis. Aku merasakan dingin merayapi setiap sendi tulangku, dingin yang menusuk hingga ke tulang, mustahil dihangatkan oleh mantel apapun. Aku memeluk dadaku, yang terasa sakit. Siti, menantu yang pernah kucintai, ingin membunuhku. Tepat pada saat itu, dari perkebunan di kejauhan, terdengar bunyi tumpiang tumpul dan berat. Suara itu menembus malam, menghantam tepat di telinga kami. Budi berteriak, suaranya pecah karena ketakutan. Mereka sudah mulai menembak. Kami semua serempak menoleh ke cakrawala, di mana percikan cahaya di pohon poplar berkedip lemah. Jejak api membubung tinggi, merobek kegelapan. Cahaya pertama naik, tetapi tidak meluncur lurus ke langit untuk meledak menjadi bunga yang cemerlang seperti seharusnya. Tidak, itu terbang rendah, mengikuti kurva yang rendah dan menakutkan, seperti panah api yang diluncurkan dari mesin perang kuno, menunjuk langsung ke sasaran yang telah ditentukan. Aku merasa jantungku jatuh ke jurang. Budi menjerit dan menyalakan mesin. "Kita harus pergi lebih jauh," katanya sambil menggertakkan gigi, tangannya mencengkeram erat kemudi. Tetapi itu tidak berguna. Tak satu pun dari kami bisa mengalihkan pandangan dari tontonan mengerikan yang terjadi di belakang. Kami terhipnotis oleh mimpi buruk yang baru saja kami hindari. Setelah cahaya pertama, 3 atau 4 lainnya ditembakkan pada saat yang sama. Mereka tidak lagi mengikuti urutan apapun. Mereka menyebar seperti buket bunga yang mematikan, terbang gila-gilaan menuju perkebunan. Beberapa meledak sebelum waktunya, meninggalkan suara mendesis yang mengerikan di udara.
Yang lain jatuh langsung, membawa serta kematian dan kehancuran. Aku mendengar Matteo menangis tak terkendali, tangisan yang memilukan hatiku. Rina memeluknya erat-erat, menenggelamkan wajahnya ke dadanya agar ia tidak melihat lagi. Dan kemudian, ledakan memekakan telinga meletus, meredam semua suara lainnya. Itu tidak seperti kembang api yang pernah kudengar seumur hidupku. Itu adalah gemuruh yang berat, kuat, yang membuat mobil kami bergetar dan tanah di bawah kami berguncang. Tepat di tempat tenda putih tempat kami duduk, tempat meja kehormatan berada, nyala api oranye dan merah yang sangat besar menjulang dalam sekejap mata. Itu melahap segalanya. Terpal, bahan yang tidak berbahaya itu, langsung terbakar. Api menyebar dengan kecepatan yang tidak wajar, seolah-olah seseorang telah menyiram setiap seratnya dengan bahan bakar. Aku bisa membayangkan pita sutra, rangkaian bunga kertas yang kupilih sendiri, kini menjadi makanan bagi api yang tanpa ampun maju. Dari jarak itu, melalui malam yang sunyi, kami masih bisa mendengar teriakan putus asa dan kacau dari ratusan orang. Musik ceria dari grup musik telah lama berhenti, digantikan oleh simfoni kengerian. Teriakan, isak tangis, benda-benda jatuh, langkah kaki yang saling bertabrakan mencari jalan keluar, kolom hitam, tebal seperti aspal, membubung tinggi menutupi bintang-bintang. Bau menyengat dari terpal yang terbakar, makanan yang hangus untuk kedua kalinya, dan mungkin sesuatu yang lebih mengerikan, mencapai kami, masuk melalui hidung dan paru-paru, membuatku mual. Aku menutup mulutku, mencoba menahan jeritan, tetapi aku tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Seluruh tubuhku lumpuh. Bayangan Joko, tidak bergerak di kursi rodanya di depan meja kehormatan, bayangan Dimas dan pengantin wanita yang berpegangan tangan dengan bahagia, semuanya berurutan di benakku, satu demi satu. Jika Budi tidak datang tepat waktu, jika kami tidak pergi dari sana, aku tidak berani berpikir lebih jauh. Pikiran itu bahkan lebih menakutkan daripada api di depan kami. Bang! Tangan Budi membanting setir dengan keras, mobil bergetar. Ia menggertakkan gigi dengan marah, matanya memerah, penuh urat, terfokus pada api melalui kaca spion. Penyihir sialan. Ia berteriak di antara gigi, sebuah sumpah serapah yang penuh kebencian dan rasa sakit. Rina, dengan satu tangan masih memeluk Matteo yang terisak, mengeluarkan telepon dengan tangan yang gemetar. Ia tergagap, bibirnya membiru karena ketakutan. Aduh, kita harus menelepon pemadam kebakaran. Ambulans. Tangannya gemetar begitu hebat, sehingga ia salah menekan nomor beberapa kali sebelum berhasil menghubungi nomor darurat. Ketika panggilan terhubung, ia hanya bisa berteriak ke telepon. Kebakaran. Kebakaran besar di perkebunan Los Alamos. Cepat, banyak orang. Aku hanya bisa mencengkeram erat kursi, dengan dada yang sesak seolah-olah tangan besi mencekikku. Semua doa terasa sia-sia di hadapan adegan itu. Aku hanya bisa mengulang di kepalaku, berulang kali, seperti doa yang putus asa. Ya Tuhan, tolong selamatkan mereka yang tidak bersalah. Di kejauhan, di jalan utama, aku mulai melihat lampu merah dan biru dari truk pemadam kebakaran dan mobil polisi berkedip. Sirene memecah malam dan semakin mendekat, bergegas menuju perkebunanku. Budi berbalik dan mengemudi ke arah yang berlawanan, masuk lebih dalam ke kegelapan, menjauh dari tempat cahaya dosa berkuasa. Ia berbicara dengan suara serak, pecah karena teriakan dan amarah. Kita tidak bisa kembali ke sana sekarang. Polisi akan menutup tempat itu, dan yang paling penting, dia tidak akan meninggalkan kita sendirian jika dia tahu kita melarikan diri. Aku menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya ke Los Alamos. Perkebunan leluhurku, tempat yang telah menyaksikan lahir, tumbuh, mencintai, dan matinya banyak generasi, yang menyimpan begitu banyak suka dan duka, kini tenggelam dalam lautan api. Api liar menari di langit malam, menerangi pepohonan dan menciptakan adegan yang sefantastis tragis. Itu bukanlah cahaya perayaan, itu adalah cahaya dosa, dari ketamakan tak terbatas dan kejahatan tanpa batas. Dan aku tahu dengan pasti satu hal, cahaya iblis itu tidak akan pernah padam. Itu akan membakar selamanya dalam pikiranku, menghantuiku selama sisa hidupku. Malam itu kami menginap di sebuah motel kecil di pinggir jalan, di desa sebelah, tempat tanpa nama dan berdebu, tetapi cukup aman untuk menyembunyikan kami dari dunia. Tak satu pun dari kami berhasil tidur semenit pun.
Bayangan api neraka Los Alamos muncul setiap kali aku menutup mata. Mateo, sesekali, menggigil dan bergumam dalam tidurnya. Rina menghabiskan malam tanpa tidur, mencoba menenangkannya. Dan Budi, ia hanya berdiri diam di samping jendela, menatap kegelapan yang kosong, dengan rahang terkatup. Saat fajar, ketika sinar matahari pertama menyaring melalui celah pintu, Budi keluar untuk menyetir. Ia berkata ia perlu mencari tahu apa yang telah terjadi. 1 jam kemudian, ia kembali. Wajahnya terlihat kuyu, lelah karena malam tanpa tidur, tetapi matanya tidak lagi menunjukkan kepanikan mutlak seperti sebelumnya. Sebaliknya, ada sedikit kelegaan. Ia duduk di tepi tempat tidur dan memegang tanganku. "Ibu, saya baru saja pergi ke rumah sakit desa dan mencari tahu sesuatu." Ia menarik napas dalam-dalam. Tidak ada yang meninggal. Tuhan melindungi kita. Semua berhasil melarikan diri tepat waktu. Aku menahan napas. Joko hanya mengalami luka bakar ringan di tangan karena mencoba mendorong kursi roda menjauhi api. Dimas dan pengantin wanita benar-benar aman. Beberapa tamu terluka karena saling dorong, tetapi tidak ada yang serius. "It must time on matcha, into the state of the elastic time." Mendengar itu, kekuatan yang telah menopangku sepanjang malam tiba-tiba hilang. Aku menangis, tetapi kali ini bukan air mata ketakutan atau kemarahan, melainkan air mata kelegaan tak terbatas. Tuhan telah berbelas kasih. Rencana si terkutuk itu, meskipun kejam, tidak sepenuhnya terpenuhi. Setelah kami tenang, kami memutuskan bahwa kami harus kembali. Melarikan diri bukanlah solusi. Kami harus kembali dan menghadapinya, menatap mata orang yang telah melakukan kejahatan itu. Mobil melewati gerbang besi Los Alamos yang kukenal. Pemandangan yang menghancurkan muncul di hadapan kami. Halaman rumput, yang sebelumnya adalah permadani hijau, kini hanyalah tanah hitam dan hangus. Tenda putih perjamuan yang elegan hanya menyisakan kerangka logamnya, bengkok dan meleleh karena panas, seperti kerangka monster prasejarah. Udara dipenuhi dengan bau plastik dan kain yang terbakar, bau busuk yang menempel di pakaian, rambut, di setiap napas. Beberapa polisi masih bergerak di sekitar area yang dipagari, mengambil pengukuran dan catatan. Dan di sana ada Siti, di beranda, berbicara dengan seorang petugas. Dia terlihat menyedihkan. Rambutnya, yang selalu ditata dengan hati-hati, acak-acakan. Gaun pesta malam sebelumnya telah diganti dengan pakaian sederhana. Wajahnya pucat dan lelah, matanya bengkak dan merah, seolah-olah dia telah menangis sepanjang malam. Dia sedang berakting, memerankan peran korban yang berduka dengan sempurna. Melihat mobil kami, ia dengan tergesa-gesa mengakhiri percakapan, berterima kasih kepada petugas dan berlari ke arah kami, dengan ekspresi cemas. Begitu aku turun dari mobil, Siti menerjang ke arahku dan memelukku. "Ibu, betapa senangnya." "Syukurlah, Ibu baik-baik saja." Suaranya bergetar. Bahunya terguncang oleh isak tangis di lenganku. "Tadi malam saya mencari ibu kemana-mana. Saya pikir sesuatu yang mengerikan telah terjadi pada ibu. Saya ketakutan, Bu. And weigh the pies, and four." Aku berdiri kaku, seperti patung batu, tidak mampu membalas pelukan palsunya. Aku merasakan tubuhku merinding, menolak setiap sentuhannya. Di belakangku, Budi dan Rina diam, tetapi aku bisa merasakan tatapan dingin mereka menancap pada Siti. Menyadari kurangnya respons dariku, ia melepaskanku. Ia memegang tanganku dan menatapku dengan mata berkaca-kaca yang penuh kekhawatiran yang tampak. "Ibu berada di mana semalaman, Bu? Ibu tahu betapa mengerikannya semua ini di sini. Syukurlah ibu tidak ada. Itu adalah berkah bagi keluarga." Aku menarik tanganku dan menjawab dengan suara kering dan dingin. "Aku lelah. Jadi Budi membawaku pergi untuk beristirahat." Siti mengangguk cepat, pura-pura percaya tanpa ragu. "Ya, tentu saja. Sungguh beruntung. Bagus sekali kamu membawanya, Budi." Ia berbalik ke arah putraku, dengan nada penuh rasa terima kasih. "Polisi mengatakan itu adalah kegagalan teknis. Roket yang rusak menyebabkan kebakaran. Perusahaan kembang api sudah menanggung semua tanggung jawab. Luar biasa, bukan? Mereka hampir merusak hari paling bahagia keluarga, hampir menyebabkan tragedi." Ia berbicara tanpa henti, tidak memberi ruang bagi siapapun,
merangkai kisah sempurna tentang kecelakaan tragis, di mana ia adalah istri yang gagah berani yang tetap tinggal untuk mengurus semuanya. Saat itu, Joko muncul didorong di kursi roda oleh salah satu karyawan, lengan kanannya diperban. Ia menatapku dengan ekspresi yang kompleks, lega melihatku selamat, tetapi juga ada rasa bersalah dan penghindaran. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangguk sedikit dan mengalihkan pandangannya. Sementara orang dewasa terjebak dalam teater yang tegang itu, Matteo menyelinap ke dalam rumah. Anak itu pasti haus. Beberapa saat kemudian, ia kembali dan menarik lengan bajuku dengan lembut. Ia berbisik, cukup pelan sehingga hanya aku yang mendengarnya. Nenek, ketika saya pergi ke dapur untuk mengambil air, saya mendengar Dewi, pelayan, berbicara dengan juru masak. Aku membungkuk untuk mendengar lebih baik. Dia bilang, syukurlah Nyonya Besar tidak ada di sana. Nyonya Siti memperingatkan kami bahwa jika polisi atau siapapun bertanya, kami harus mengatakan bahwa kami tidak tahu apa-apa tentang perubahan tempat duduk Nyonya Besar ke taman. Jika ada yang bercerita, mereka akan langsung dipecat. Aku merasakan jantungku tercekat. Seorang anak tidak akan mengarang hal seperti itu. Siti tidak hanya merencanakan kecelakaan, ia juga menggunakan rasa takut dan kekuasaannya untuk membungkam semua saksi yang bisa mengungkapnya. Aku mengangkat mataku dan menatapnya lurus di mata. Ia dengan lembut menyeka tetesan keringat di dahi Joko dengan sapu tangan. Ia masih merupakan gambaran istri yang patuh, berbakti hingga ekstrem. Tetapi sekarang, di mataku, senyumnya, perhatiannya, air matanya, semuanya tidak lebih dari topeng menjijikan yang menyembunyikan jiwa iblis. Aku tahu aku tidak bisa bertindak impulsif. Musuhku tidak hanya kejam, tetapi juga sangat cerdik dan siap sedia. Menghadapinya secara langsung sekarang hanya akan membuat kami kalah. Aku menoleh ke Budi. Kami saling pandang. Tanpa perlu kata-kata, kami berdua mengerti. Perang baru saja dimulai, dan untuk menang, kami harus menemukan bukti. Bukti material dan tak terbantahkan yang akan mengungkap wajah aslinya. Makan malam itu adalah yang paling mencekik yang pernah kualami. Siti mencoba bersikap normal. Ia terus menyajikan makanan untuk Joko, bertanya kepada Dimas tentang bulan madu yang akan datang, dan menceritakan bagaimana perusahaan penyelenggara acara meneleponnya untuk meminta maaf berulang kali. Ia memainkan peran sebagai nyonya rumah yang baik yang mencoba membangkitkan semangat keluarga setelah pukulan besar. Tetapi keheningan yang berat seperti timah dari Budi, Rina, dan aku, mengubah usahanya menjadi monolog yang konyol. Suasana di meja begitu dingin dan tegang hingga bisa dipotong dengan pisau. Aku menggunakan alasan lelah dan sakit kepala untuk menarik diri lebih awal ke kamarku, meninggalkan Siti dengan senyum yang dipaksakan di wajahnya. 1 jam kemudian, ketika aku yakin semua orang telah pergi ke kamar mereka, aku mendengar ketukan pelan di pintu, seperti kuku kucing. Itu adalah Budi dan Rina. Aku bergegas membuka, memasukkan mereka ke dalam dan menutup pintu dengan hati-hati. Di bawah cahaya lampu yang redup, kami bertiga duduk bersama di tempat tidur, dengan wajah yang dihiasi tekad. Pertempuran yang sesungguhnya telah dimulai. Kita tidak bisa menghadapinya secara langsung, kata Budi segera, dengan suara tegas. Dia telah menyuap dan mengancam semua karyawan. Kata-kata kita melawan air matanya. Siapa yang akan percaya? Kita butuh bukti material, sesuatu yang tidak bisa dia sangkal. Rina, dengan pikiran cerdas dan pragmatisme orang yang bekerja di kota, langsung mengajukan sebuah ide. Perusahaan acara besar seperti itu biasanya memiliki peraturan keselamatan yang sangat ketat, terutama di bagian berbahaya seperti kembang api. Sangat mungkin mereka memasang kamera pengintai di area teknis untuk mencegah insiden dan sebagai bukti untuk asuransi. Kita harus mendapatkan akses ke sana. Ide Rina seperti sinar cahaya dalam kegelapan. Saat itu, ingatan lain terlintas di benakku. Dan uangnya, kataku, dengan suara sedikit bergetar karena kegembiraan. Dia pasti menyuap teknisi itu dengan uang perkebunan. Rekening bank Los Alamos atas nama ibu, Joko, dan dia. Semua transfer besar memerlukan tanda tangan elektronik dari setidaknya 2 orang. Rencana itu disusun dengan cepat. Kami akan membagi menjadi 2 tim dan bertindak keesokan harinya. Keesokan paginya, Rina berkata ia harus pergi ke kota untuk menyelesaikan beberapa urusan mendesak perusahaan dan pergi sangat pagi. Siti tidak curiga sama sekali.
Ia bahkan memberi petunjuk kepada iparnya agar berhati-hati di jalan. Kenyataannya, Rina pergi menemui seorang teman lama yang kini menjadi pengacara. Untungnya, teman itu mengenal direktur perusahaan acara yang bertanggung jawab. Rina berpura-pura menjadi calon klien, direktur sebuah perusahaan yang ingin mencari mitra untuk mengadakan acara penghargaan pelanggan yang besar. Dengan terampil, ia mengarahkan percakapan ke insiden menyedihkan di perkebunan Los Alamos, menunjukkan kekhawatiran yang mendalam tentang langkah-langkah keamanan. Direktur, agar tidak kehilangan klien penting, tidak ragu untuk membanggakan sistem keamanan modern mereka dan tanpa sengaja membenarkan bahwa mereka memiliki kamera pengintai 24 jam di semua area teknis. Memanfaatkan kesempatan itu, Rina mengusulkan agar pengacaranya, yang kebetulan adalah teman itu, diizinkan bekerja dengan departemen teknis untuk mengekstrak video terkait, dengan alasan menganalisis proses penanganan krisis, untuk tujuan hukum mengajukan kompensasi dari perusahaan asuransi atas kerusakan perkebunan. Alasannya begitu kuat dan logis sehingga direktur tidak punya alasan untuk menolak. Sore itu juga, Rina kembali. Ia terlihat lelah, tetapi matanya bersinar dengan cara yang aneh. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia membuka tasnya dan menunjukkan flash drive USB kecil berwarna hitam yang terletak di telapak tangannya. Benda kecil, tetapi mengandung seluruh kebenaran yang mengerikan. Sementara Rina tidak ada, Budi bertindak dari rumah. Ia menunggu sampai Siti sibuk di lokasi kebakaran, memberi perintah kepada petugas kebersihan, dan menyelinap ke kantor perkebunan, tempat komputer utama yang menyimpan semua data berada. "Ibu," katanya kepadaku sebelum pergi. "Saya ingat bahwa minggu lalu Siti memberi saya beberapa dokumen dan meminta saya menyetujui perintah transfer secara online," katanya. "Itu adalah pembayaran di muka kepada pemasok bunga mewah dari Belanda untuk mendapatkan harga terbaik. Saat itu saya terburu-buru dan tidak terlalu memikirkannya. Saya hanya menandatangani untuk menyelesaikannya dengan cepat." Budi masuk ke rekening bank perkebunan. Setelah memeriksa di antara ratusan transaksi, ia akhirnya menemukan perintah itu. Jumlahnya $50.000 Amerika Serikat, angka yang tidak kecil untuk pesanan bunga, tetapi penerimanya bukanlah perusahaan bunga manapun. Nama yang muncul di layar adalah Juan Carlos Ramirez. Budi segera membuka kontrak penyelenggaraan acara. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Nama itu persis sama dengan nama kepala teknis tim kembang api. Tanpa ragu sedikit pun, Budi mencetak bukti transaksi, melingkari baris transfer yang fatal itu dengan spidol merah, dan menyimpannya dengan hati-hati. Malam itu, kami bertiga berkumpul lagi di kamarku. Pintu tidak hanya dikunci, tetapi juga ditahan dengan kursi. Ketiga hati berdebar kencang. Budi menghubungkan flash drive USB ke laptop. Setelah beberapa detik, video buram muncul. Sudutnya dari atas, gambar hitam putih, berbintik-bintik. Tetapi meskipun kualitasnya tidak bagus, kami langsung mengenali sosok Siti dengan gaun hijau zamrudnya. Kami melihat dengan jelas gerakan tegas tangannya, menunjuk ke area perjamuan. Dan kemudian, momen krusial. Saat ia menyerahkan amplop tebal kepada teknisi Juan Carlos Ramirez terekam sepenuhnya. Setelah itu, Budi meletakkan bukti bank di atas tempat tidur, di samping komputer. Dua bukti, sebuah gambar dan sebuah angka. Senyap tetapi dengan beban yang mampu menghancurkan seseorang. Aku menatap kedua bukti itu dengan tangan gemetar. Semuanya terlalu jelas. Itu bukan lagi tentang asumsi, keraguan, atau emosi. Itu adalah kebenaran. Dingin dan kejam. Aku menarik napas panjang. Aku menatap kedua putraku dan dengan suara yang lebih tegas dari sebelumnya, aku berkata, "Cukup. Besok kita akan pergi ke kantor polisi. This is, isn't just for that is get it in out of that. Chorus body as Simbai said." Keesokan paginya, kami memberitahu Siti bahwa kami harus pergi ke kantor Kota Madya untuk membuat ulang beberapa dokumen properti yang mungkin rusak dalam kebakaran. Ia tidak curiga sama sekali, dan bahkan meminta kami berhati-hati di jalan. Di kantor polisi, kami dibawa ke kantor kepala inspektur, seorang pria parubaya dengan wajah tegas. Awalnya, ia skeptis dengan cerita kami. Mungkin ia berpikir itu hanyalah perselisihan keluarga atas harta benda. Tetapi ketika Budi meletakkan komputer di atas meja dan memutar video, dan ketika bukti bank diletakkan di sampingnya, ekspresinya berubah total.
Ia menyipitkan mata menatap layar dan kemudian menundukkan pandangannya ke angka-angka di kertas. Keseriusan terpancar di setiap kerutan wajahnya. Ia bangkit, mulai berjalan mondar-mandir di ruangan, dan kemudian berhenti, berkata dengan suara tegas. Ini bukan lagi kecelakaan. Ini adalah percobaan pembunuhan berencana. Undeniable salai. If you can did without tadi salai study. Sebelum kami pergi, aku mengajukan permintaan terakhir. Permintaan yang keluar dari lubuk hati seorang ibu. Bapak Inspektur, ketika kejahatannya terungkap, tolong izinkan saya hadir. Saya ingin menjadi orang yang menghadapinya. Kepala Inspektur menatapku cukup lama. Matanya ragu dengan permintaan terakhirku. Akhirnya ia mengangguk, tetapi dengan satu syarat. Semuanya harus dilakukan di bawah kendali ketatnya, tanpa ada yang bertindak di luar batas. Aku setuju. Aku tidak butuh kekerasan. Aku hanya butuh kebenaran. Setelah berbicara dengan Budi dan Rina, kami memutuskan untuk memilih waktu dan tempat yang tidak bisa dibayangkan oleh siapapun. Minggu pagi, tepat setelah misa di gereja kecil desa, itu adalah tempat suci, di mana orang-orang pergi untuk membersihkan dosa-dosa mereka. Aku ingin kejahatan Siti diungkap di hadapan Tuhan dan seluruh komunitas, mereka yang pernah mengaguminya dan mempercayainya. Dosa-dosa yang dilakukan dalam kegelapan harus diadili di bawah cahaya. Minggu pagi itu, udara terasa pekat, berat. Seluruh keluargaku hadir di gereja, seperti kebiasaan turun-temurun. Siti juga ada di sana. Ia mengenakan gaun putih yang elegan, rambutnya ditata dengan rapi, terlihat sempurna, hampir suci. Ia berlutut untuk berdoa, tangan terkatup, bibir bergumam, begitu saleh hingga membuat merinding. Untuk apa ia memohon ampun? Untuk dosa-dosa yang telah ia lakukan? Atau untuk bantuan ilahi agar menyembunyikannya selamanya? Aku melirik ke belakang dan melihat dua pria tak dikenal berpakaian preman duduk diam di barisan terakhir. Mata mereka tidak tertuju pada pastor, tetapi secara diam-diam pada kami. Mereka adalah polisi. Semuanya sudah siap. Misa berakhir. Pastor memberikan berkat terakhir. Organ berbunyi dengan melodi yang lembut. Orang-orang mulai berdiri, berpamitan, mengobrol. Jantungku berdebar kencang. Ini adalah saatnya. Aku menarik napas dalam-dalam untuk mengumpulkan semua keberanianku dan berbicara. Suaraku tidak keras, tetapi cukup jelas dan tegas untuk membungkam semua kebisingan di gereja. Siti. Tempat itu membeku. Semua orang berbalik menatap kami. Siti berbalik dengan bingung, mata terbuka lebar, tidak mengerti apa-apa. Joko, duduk di sampingnya di kursi rodanya, menatapku dengan bingung. Aku bergerak perlahan ke depan. Aku melewati bangkuku dan berdiri di depan menantuku. Budi dan Rina mengikutiku, berdiri di belakangku seperti dua penjaga. Hanya beberapa langkah memisahkan kami. Aku menatapnya lurus di mata dan berbicara dengan suara tenang, tetapi setajam pisau. Di hadapan Tuhan dan semua yang hadir, saya ingin kamu menjawab dengan jujur untuk terakhir kalinya. Apakah kebakaran di pernikahan itu benar-benar kecelakaan? Wajah Siti menjadi pucat, tetapi ia terus memainkan perannya. Ibu, mengapa ibu bertanya seperti itu di sini? Tentu saja itu kecelakaan. Polisi sudah memastikannya. Dan bagaimana kamu menjelaskan ini? Aku memotongnya dengan dingin. Saat itu, Budi mengangkat teleponnya, yang layar bercahayanya menunjukkan sebuah video. Terdengar suara yang terdistorsi dan gambar buram Siti menyerahkan uang kepada seorang teknisi. Meskipun kualitasnya tidak bagus, tidak ada yang bisa salah mengira sosoknya atau gaun hijau zamrud yang ia kenakan. Beberapa tetangga yang penasaran mulai mendekat. Bisikan meledak seperti segerombolan lebah. Ya Tuhan, itu Nyonya Siti? Dia memberikan uang kepada siapa? Siti tergagap. Bibirnya gemetar. Tidak, itu bukan saya. Video itu palsu. Seseorang ingin mencelakakan saya. Dan bagaimana dengan transfer 50.000 dolar Amerika Serikat ini? Aku mengeluarkan rekening koran yang dilipat 4 dari sakuku dan membentangkannya di depan semua orang. Kamu membayar teknisi Juan Carlos Ramirez untuk bunga mahal, Siti? Saat itu, kedua polisi berpakaian preman maju dari belakang, menutup lorong di kedua sisi, memblokir semua jalan keluar. Dan kemudian terjadi apa yang paling kutakuti. Dimas, cucuku, anak yang paling kucintai di dunia, yang tetap tidak bergerak sepanjang waktu,
tiba-tiba bereaksi. Wajahnya menjadi seputih lilin. Ia menerjang ke arahku, merebut rekening koran itu dari tanganku dan kemudian mengambil telepon dari pamannya. Ia tersandung, hampir jatuh. Matanya membaca berulang kali angka-angka itu. Kemudian mereka tertuju pada gambar ibunya di layar. Ia berbalik ke arah Siti, dengan suara pecah, penuh rasa sakit dan ketidakpercayaan. "Ibu, katakan padaku itu tidak benar. Katakan padaku semua ini salah paham. Mengapa? Mengapa ibu melakukan ini di hari pernikahan saya?" Itu adalah tetes terakhir. Topeng sempurna Siti benar-benar runtuh. Ia tidak bisa berpura-pura lagi. Ia jatuh berlutut di lantai gereja yang dingin. Ia menutupi wajahnya dengan tangan dan menangis sejadi-jadinya, tangisan yang penuh rasa malu dan keputusasaan. "Maafkan saya, Dimas, anakku, maafkan saya. Semua ini saya lakukan demi kamu, demi masa depanmu." "Masa depan?" teriak Dimas di antara air matanya, dengan suara pecah. "Masa depan tidak bisa dibangun di atas kejahatan. Saya tidak ingin masa depan seperti itu. And by the sun, it's serendane the final liling." Ia mundur selangkah demi selangkah, menjauh dari ibunya, yang merangkak di lantai seolah melarikan diri dari monster. Joko, duduk di kursi rodanya, mencengkeram lengan kursi begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Seluruh tubuhnya gemetar. Ia menundukkan kepala. Bahu lebar itu, yang pernah menjadi penopang seluruh keluarga, kini berguncang. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, sejak hari kecelakaan, aku melihat putra sulungku menangis. Air mata ketidakberdayaan, rasa malu, dari hati yang hancur. Seorang polisi mendekat dan, dengan dingin, memborgol Siti. Suara logam borgol bergema keras, kejam, dalam keheningan gereja. "Nyonya Siti," kata agen itu dengan suara tegas, "Anda ditangkap atas dugaan percobaan pembunuhan dan pembakaran berencana." Saat mereka membawanya keluar, Siti melewati saya. Ia mengangkat matanya yang bengkak, penuh air mata, dan berbisik di antara isak tangis. "Saya salah, Bu, maafkan saya." Aku mengalihkan pandangan tanpa menjawab. Pengampunan bukanlah hadiah yang bisa diberikan dengan mudah, terutama ketika harga dari dosa adalah kehancuran seluruh keluarga. Siluet Siti menghilang di balik pintu kayu berat gereja. Di dalam hanya tersisa kami, keluargaku yang hancur, berdiri di antara bangku-bangku kosong dan keheningan yang menghakimi dari gereja. Malam itu, setelah badai paling hebat berlalu, perkebunan Los Alamos tenggelam dalam keheningan yang berat dan menakutkan. Tidak ada lagi tawa atau suara perayaan, juga tidak ada ketegangan mencekik dari hari-hari konfrontasi. Hanya tersisa kekosongan, hanya angin bersiul di antara jendela yang pecah, seperti ratapan sedih, dan serangga bernyanyi di luar di ladang, suara abadi, acuh tak acuh terhadap tragedi manusia. Rumah besar itu tidak pernah sedingin dan sesepi ini. Dimas dan istri barunya mengemasi barang-barang mereka dan pergi sore itu juga. Mereka tidak bisa tinggal di tempat yang telah menyaksikan keruntuhan ibu yang begitu ia hormati. Sebelum pergi, cucuku memelukku erat-erat. Punggungnya yang lebar gemetar di lengan kurusku. Ia menangis, dan air mata hangatnya membasahi bahuku. "Nenek, saya minta maaf. Saya minta maaf atas perbuatan ibu saya." Aku hanya bisa mengelus punggungnya, dengan hati hancur berkeping-keping. Aku tahu luka itu akan menemaninya seumur hidup. Sedangkan Joko, putra sulungku, ia mengunci diri di kamarnya begitu kami kembali dari gereja. Aku mengetuk pintu beberapa kali, tetapi ia tidak menjawab. Hanya sekali aku mendengar suara gelas pecah menghantam dinding, dan kemudian, keheningan mutlak. Keheningan yang lebih menakutkan daripada teriakan apapun. Aku tidak bisa tidur. Tidur telah meninggalkanku. Aku menyalakan lampu minyak, salah satu yang disukai suamiku, dan berjalan sendirian di koridor gelap. Cahaya yang bergetar dan redup menerangi foto-foto keluarga yang tergantung di dinding, membuat senyuman di gambar terlihat seperti topeng yang terdistorsi. Aku berhenti di depan foto pernikahan Joko dan Siti. Mereka terlihat begitu berseri-seri dan bahagia dalam gambar itu. Siti memiliki senyum yang murni. Mata hitamnya menatap suaminya dengan cinta dan kekaguman. Aku biasa berpikir bahwa itu adalah cinta sejati. Aku bertanya-tanya pada titik mana ketamakan dan kecemburuan menyusup ke dalam jiwa gadis itu. Sejak kapan senyum murni itu berubah menjadi senjata,
dan tatapan penuh kasih itu diwarnai dengan perhitungan mematikan. Aku keluar ke beranda, di mana hanya tersisa kursi-kursi kosong dan sisa-sisa pesta yang tidak pernah berakhir. Angin malam terasa dingin. Itu menyelinap melalui mantelku dan membuatku menggigil. "Ibu, sebaiknya ibu masuk." Kabut malam itu dingin. Budi telah keluar di belakangku tanpa kusadari. Ia menaruh syalwol tebal di bahuku. Ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia hanya berdiri di sampingku, menatap bersamaku ke kegelapan yang menutupi ladang. Setelah beberapa saat Budi memecah keheningan. "Ibu, saya sudah bicara dengan pengacara. Hari ini adalah hari peringatan kakek, tetapi bukti-bukti terlalu jelas. Akan sulit baginya untuk lolos dari kesalahan." Ia ragu sejenak, seolah memilih kata-kata dengan hati-hati, dan kemudian melanjutkan dengan suara khawatir. "Ibu, tempat ini sekarang penuh dengan kenangan menyakitkan. Setiap sudut membawa hal-hal sedih. Mungkin ibu dan Joko bisa menjual perkebunan dan ikut tinggal bersama kami di kota. Kita bisa memulai lagi di tempat lain." Aku menatapnya. Aku tahu ia mengatakannya karena cinta, bahwa ia mengkhawatirkanku dan saudaranya. Ide untuk pergi, untuk menjual segalanya demi melarikan diri dari masa lalu, juga pernah terlintas di benakku. Pergi untuk melupakan pengkhianatan, rasa sakit, kehancuran. Tetapi aku melihat ke kejauhan, ladang jagung yang bermandikan cahaya perak bulan. Aku mendengar suara lembut sapi di kandang, bisikan angin di antara pohon-pohon yang kukenal. Ini bukan hanya tanah dan rumah. Itu adalah jiwa keluargaku, warisan yang dibangun generasi dengan keringat, air mata, dan darah. Meninggalkannya berarti membunuhnya, mencabut akar kami dengan tanganku sendiri. Aku menggelengkan kepala. Aku menaruh tanganku yang kapalan di tangan putraku. Suaraku tegas. "Tidak, Budi, aku tidak akan pergi. Dosa terjadi di tanah ini, tetapi tanah ini tidak bersalah. Leluhur kita hidup dan mati di sini. Aku tidak bisa menjadi orang yang mengakhiri segalanya." Aku menatapnya lurus di mata. "Aku akan tinggal. Untuk menjaga Joko, dia lebih membutuhkannya daripada sebelumnya. Untuk menjaga nyala Los Alamos tetap hidup, dan untuk berdoa bagi kita semua." Budi menatapku dengan mata penuh air mata. Ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia tidak mencoba meyakinkanku. Ia hanya mengangguk dan memelukku erat. Dalam pelukan itu aku tahu ia telah mengerti keputusan ibunya. Setelah berbicara dengan Budi, aku merasa memiliki lebih banyak keberanian. Aku pergi ke dapur. Aku membuatkan teko teh jahe panas dengan tanganku sendiri. Aku meletakkannya di atas nampan dan membawanya sampai ke pintu kamar Joko. Aku mengetuk lagi, kali ini dengan lebih lembut. "Joko? Ini ibu. Bolehkah ibu masuk?" Ibu membawakan teh jahe. Di dalam semuanya sunyi untuk waktu yang lama. Aku pikir ia tidak akan menjawabku, tetapi kemudian aku mendengar suara kunci bergerak berat. Pintu terbuka sedikit. Joko berada di kursi rodanya, di tengah kamar yang berantakan, dengan pecahan gelas masih berserakan di lantai, matanya merah dan bengkak. Dalam satu hari, putraku tampak menua 10 tahun. Ia tidak menatapku, hanya menundukkan kepala dan bergumam dengan suara serak. "Maafkan saya, Bu. Saya sudah tahu. Sudah lama saya merasakannya, tetapi saya tidak melakukan apa-apa. Saya pengecut." Aku meletakkan nampan teh di atas meja terdekat, masuk dan berlutut di samping kursi roda. Aku memeluk kaki putraku yang tidak bergerak, kaki yang pernah melintasi perkebunan ini dari ujung ke ujung. Aku berkata kepadanya, dengan suara tercekat di antara air mata. "Itu bukan salahmu, Joko. Kamu juga korban keserakahan dan kebohongan. Semua sudah berlalu. Kita akan menghadapinya bersama, ya, Nak?" Mendengarku, Joko akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Ia menangis, tangisan yang tersendat-sendat, seperti anak kecil yang terluka. Ia menyandarkan kepalanya di bahuku. Kami tetap begitu, berpelukan, menangis di kamar yang sunyi itu, membiarkan air mata membawa pergi rasa sakit, rasa bersalah, dan rasa malu. Itu adalah malam terpanjang di Los Alamos. Tetapi di antara air mata dan keheningan itu, aku merasa sesuatu yang baru, rapuh tetapi tulus. Mulai muncul di antara kami yang tersisa dari keluarga.
Kami telah kehilangan terlalu banyak, tetapi kami masih memiliki satu sama lain. Fajar akan tiba, membawa serta abu masa lalu dan harapan masa depan. Dan kami harus menghadapinya bersama-sama. Di sini juga, bulan-bulan berlalu. Waktu, seperti sungai yang sunyi, mulai melembutkan luka yang terbuka, meninggalkan bekas luka yang, meskipun tidak akan pernah sembuh sepenuhnya, tidak lagi terlalu menyakitkan. Kehidupan di Los Alamos mengambil tatanan baru, yang lebih tenang dan lambat. Tawa keras menjadi jarang, digantikan oleh senyum lembut dan tatapan pengertian. Kami belajar untuk hidup di antara puing-puing. Siti dijatuhi hukuman bertahun-tahun penjara karena percobaan pembunuhan dan karena menyebabkan kebakaran yang disengaja. Pada hari persidangan, tak satu pun dari kami hadir. Kami tidak ingin melihat lagi persidangan, atau mengaduk rasa sakit. Kami memilih untuk membiarkan masa lalu beristirahat, meskipun kami tahu itu tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Budi dan Rina membawa Matteo hampir setiap akhir pekan. Tawa jernih anak itu seperti air segar yang jatuh di tanah kami yang kering. Joko mulai lebih sering keluar dari kamarnya. Ia tidak lagi mengurung diri dalam kegelapan. Sekarang ia menghabiskan sebagian besar waktunya di kantor, berkonsentrasi memeriksa buku rekening, inventaris, dan properti. Pekerjaan yang telah ia abaikan selama bertahun-tahun, mempercayakan sepenuhnya kepada mantan istrinya, sepertinya mengambil kembali kendali atas angka-angka membantunya memulihkan sebagian dari harga dirinya. Dimas sesekali menelepon untuk menanyakan kabar saya dan ayahnya. Suaranya terdengar lebih tegas dan dewasa. Ia dan istrinya telah pindah ke kota lain untuk memulai hidup baru, jauh dari gosip dan tatapan ingin tahu. Aku tahu luka di hatinya masih ada, dalam, tetapi ia berusaha untuk terus maju, seperti kita semua. Suatu sore akhir pekan, saat matahari terbenam menuangkan sinar keemasan terakhirnya di atas perkebunan, Matteo dan aku duduk di ambang pintu, mengupas kulit jagung yang baru dipanen. Kami berdua bekerja dalam diam, hanya dengan suara kering jagung dan nyanyian burung di taman. Tiba-tiba, dari desa yang jauh, mulai terdengar bunyi letusan. Beberapa pesta sedang dirayakan, dan kembang api pertama mekar di langit biru keunguan. "Lihat, Nenek, kembang api, cantik sekali," teriak Matteo, bersemangat, meninggalkan jagung yang setengah terkupas. Anak itu menunjuk ke langit, dan mata gelapnya berkilauan memantulkan bunga api warna-warni. Aku mengikuti pandangannya. Aku merasakan sedikit tusukan di dada, refleksi tidak sengaja yang mustahil dikendalikan. Tenggorokanku mengering, dan bayangan api neraka itu mengancam untuk kembali. Tetapi kemudian aku melihat wajah Matteo yang antusias dan polos. Aku tidak bisa membiarkan ketakutanku menodai kemurniannya. Aku mencoba tersenyum, senyum yang mungkin sedikit miring, dan mengelus rambutnya. "Ya, sangat cantik, sayang." Bunga api terus meledak, satu demi satu, melukis pemandangan cemerlang di langit. Matteo terus menatap dengan terpesona. Tiba-tiba, ia berbalik ke arahku. Matanya yang jernih menatapku lekat-lekat, dan ia mengajukan pertanyaan yang membuatku terpaku. "Nenek, mengapa Nyonya Siti melakukan itu?" Ayah Budi bilang dia melakukan sesuatu yang sangat buruk. Aku terdiam cukup lama. Udara di sekitar kami terasa berhenti. Hanya terdengar letusan kembang api yang jauh. Bagaimana aku bisa menjelaskan kepada seorang anak tentang ketamakan, kecemburuan, dan bayangan rumit jiwa manusia? Aku tidak ingin menanamkan kebencian di hatinya, tetapi aku juga tidak bisa berbohong. Akhirnya, aku menatap bunga api yang perlahan-lahan padam di langit, dan aku berbicara perlahan, memilih setiap kata dengan hati-hati. Karena, sayangku, di dunia ini ada orang-orang yang percaya bahwa, untuk memiliki cahaya mereka sendiri yang terang, mereka harus memadamkan lilin orang lain. Aku berhenti sejenak, menatap mata kecilnya yang penuh perhatian. Mereka tidak mengerti sesuatu yang sangat sederhana. Ketika kita semua menyalakan lilin kita, ruangan akan menjadi jauh lebih terang. Matteo memiringkan kepala kecilnya, merenungkan kata-kataku sejenak. Kemudian ia menyandarkan kepalanya di bahuku dan berbisik, dengan kemurnian dan ketulusan mutlak. "Saya suka kalau ruangannya lebih terang." Aku tersenyum. Kali ini sungguh-sungguh. Aku memeluknya erat, menghirup aroma polos rambutnya. Kembang api terus menerangi langit, memandikan wajah kami berdua dengan cahaya. Aku menyadari bahwa cahaya itu masih indah,
memukau, layak dikagumi. Tetapi sejak malam yang naas itu, maknanya bagiku telah berubah selamanya. Itu bukan lagi hanya simbol kegembiraan, pesta, dan persatuan. Sekarang itu adalah pengingat abadi akan kegelapan, yang bisa bersembunyi bahkan di tempat yang paling terang. Itu adalah kebangkitan menyakitkan yang dibayar mahal oleh keluargaku. Aku berbisik pada diriku sendiri, dan untuk jiwa-jiwa yang beristirahat di Los Alamos, ketika kilatan terakhir memudar di malam hari, mengembalikan ketenangan ke langit. Cahaya itu tetap indah, tetapi aku tidak akan pernah melihatnya sama lagi. Kisah yang baru saja kalian dengar telah diubah nama dan tempatnya untuk melindungi identitas orang-orang yang terlibat. Kami menceritakan ini bukan untuk menghakimi, tetapi dengan harapan seseorang akan mendengar dan berhenti untuk merenung. Berapa banyak ibu yang menderita dalam diam di rumah mereka sendiri? Saya bertanya dengan tulus. Jika kalian berada di tempatku, apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian akan memilih diam untuk menjaga kedamaian? Atau berani menghadapi segalanya untuk mendapatkan kembali suara kalian? Saya ingin tahu pendapat kalian, karena setiap cerita dapat menjadi lilin yang menerangi jalan orang lain. Tuhan selalu memberkati, dan saya yakin keberanian akan membawa kita ke hari-hari yang lebih baik. Sekarang, di layar akhir, saya akan meninggalkan dua kisah paling disukai di saluran ini. Saya yakin kalian akan terkejut. Terima kasih telah tinggal bersamaku sampai saat ini.